Hi guys, welcome to my channel. I don't want to say welcome back to my channel karena aku tahu gak banyak yang nonton video aku sebelumnya. Jadi welcome to my channel. Aku Putri Adinda dan kebetulan di video-video sebelumnya itu aku selalu ngebahas kayak hairstyle, makeup, kayak random things juga. Tapi di video kali ini aku mau memberikan informasi dari pengalaman aku mengurus dokumen untuk menikah di Jerman. Dan kebetulan posisi aku udah di Jerman ya. Nah, jadi aku mau ceritain dokumen-dokumen apa aja yang dibutuhin, biayanya, dan pengalaman-pengalaman aku selama aku mengurus semua dokumen itu sampai selesai. Sebelumnya aku mau kasih tahu kalau aku menikah di tahun 2021 yang dimana masih corona time, jadi tidak memungkinkan aku dan pasangan aku untuk datang dan menikah di Indonesia. Tadinya tuh plannya itu cuma karena corona time, jadi semuanya terhalang. Jadi menikahlah di Jerman. Dan aku menyiapkan semua dokumen itu dalam waktu yang cukup singkat sih sebenarnya. Jadi aku dipropose sama pasangan aku itu pada saat tahun baru 2021, baru masuk tanggal 1 Januari gitu. Jadi di bulan Januari 2021, dan setelah itu kita memutuskan untuk menikah di bulan Mei, dan ternyata terhambat karena dokumen-dokumen yang belum lengkap. Jadi kita baru bisa menikah di pertengahan bulan Juni 2021. Oke, sebelum mulai ke langkah-langkah yang perlu disiapkan, aku mau kasih tahu kalau aku pakai jasa agen di Jakarta karena aku mikir lagi situasi pandemi, kemungkinan kalau keluarga aku yang urus di Jakarta sendiri nanti mereka jadi repot, terus makin lama prosesnya, apalagi waktu itu masih lockdown segala macam. Jadi aku memutuskan untuk memakai agen di Jakarta. Dan aku tinggal di satu daerah di Schleswig-Holstein. Ini hanya sekedar info aja bahwa di daerah di tempat dimana aku tinggal, itu jarang ada orang Jerman yang menikah dengan orang non-Jerman. Jadi saat proses dokumen itu emang agak dipersulit sama mereka, karena mereka bilang kalau mereka nggak punya pengalaman, ya pengalaman kayak gini yang orang Jerman menikah dengan orang non-Jerman. Jadi agak lama gitu karena katanya sih mereka nggak pernah punya pengalaman untuk mengurus dokumen-dokumen kayak gini. Oke, langkah awal yang aku lakuin adalah pertama, aku tanya ke Standesamt di mana tempat aku tinggal atau terdaftar, dokumen apa aja yang dibutuhkan. Kebetulan tempat aku dan tempat pasangan aku itu satu daerah, kita tinggal di satu kecamatan yang sama, satu daerah yang sama, jadi kita datang ke satu Standesamt yang sama. Karena katanya semua Standesamt itu punya persyaratan yang berbeda-beda. Karena kebetulan pas aku lagi mau proses-proses dokumen itu, aku cari di YouTube, di blog, segala macam, bahwa mereka itu orang-orang yang punya pengalaman ngurus-ngurus dokumen itu, yang mereka mau menikah di Jerman, mereka bilang kalau mereka itu harus memperbaharui akta lahir mereka. Sementara saat aku tanya ke Standesamt di mana tempat aku akan menikah, aku nggak perlu upgrade atau memperbaharui akta lahir aku. Jadi aku tinggal pakai akta lahir yang udah aku punya aja. Nah, untuk tanya ke Standesamt, waktu itu sih aku nggak datang langsung. Aku telepon mereka, dan mereka akan kirim by post ke alamat aku dokumen-dokumen apa aja yang harus aku persiapkan gitu. Bahkan di dokumen yang mereka kirim ke aku itu ada penjelasan bahasa Indonesianya juga, jadi mempermudah kita gitu. Yang kedua, persiapkan akta lahir original, surat keterangan belum menikah, dan visa izin tinggal di Jerman. Nah, kebetulan akta lahir aku itu ada di Jerman dan aku mau pakai agen, jadi aku kirimlah dokumen aku ke Indonesia karena supaya si agennya ini bisa proses dokumen aku kayak translate, terus supaya akta lahir aku ini bisa dilegalisir segala macam. Jadi waktu itu adalah pertama kalinya aku kirim berkas dari Jerman ke Indonesia. Jadilah dokumen aku sampai di Indonesia selama 2 minggu. Dan itu kosnya kirim satu lembar
selama 2 minggu nyampenya ya, itu 7 euro, cuma 7 euro. Makanya 2 minggu. Nah, kalau untuk surat keterangan belum menikah, aku minta tolong orang tua aku yang urus di Jakarta, karena itu lumayan gampang. Dan setelah dapat suratnya, orang tua aku kirim langsung ke si agen aku, karena mereka kebetulan sama-sama di Jakarta. Nah, setelah dokumen aku serahin ke si agen, mereka translate, mereka legalisir, dan sebagainya. Mereka kirim ke Jerman dengan pengiriman ekspres waktu itu, dan sampai di Jerman cuma 3 hari. Dan pas aku pakai agen itu, dokumen aku selesai dalam waktu 2 minggu. Semua dokumen aku udah ditranslate, dilegalisir. 2 minggu plus 3 hari pengiriman. Dan total biaya aku pakai agency itu nggak yang mahal banget. Aku kira tuh bakal sampai 10 juta segala macam. Ternyata semua udah sama biaya pengiriman dari Indonesia ke Jerman, yaitu 4.200.000 sekian. Langkah selanjutnya, setelah aku udah punya semua dokumen yang dibutuhkan sama si Standesamt, aku bikin appointment dengan Standesamt untuk menyerahkan semua dokumen aku. Nah, mulailah perdramaan ini. Jadi pas pegawai si Standesamt itu ngecek dokumen aku, ternyata semua dokumen aku lupa di-stamp oleh si agensinya. Nah, ini tuh sepele banget. Jadi maksudnya lupa di-stamp cuma diginiin, terus di-stamp sama si agensinya. Sementara si agensinya nggak stamp kayak gitu. Sementara si Standesamtnya pengennya kayak gitu. Jadi mereka mintalah semua dokumen aku dikirim ulang ke Indonesia. Cuma buat di stamp. Dan akhirnya karena aku udah pusing dan udah mengeluarkan uang yang lumayan untuk dokumen-dokumen ini, akhirnya aku komplain lah ke si agensinya kenapa bisa lupa buat stamp. Akhirnya aku dan agensinya sepakat supaya mereka bikin ulang semua dokumen aku dan di stamp lalu dikirim lagi ke Jerman. Jadi aku nggak perlu kirim dokumennya dari Jerman ke Indonesia, Indonesia ke Jerman. Jadi karena itu kesalahan mereka, jadi mereka yang tanggung jawab untuk bikin ulang dokumennya dan dikirim lagi ke Jerman. Akhirnya dokumen aku yang udah benar, yang udah di stamp itu datang lagi, udah sampai nih di Jerman. Dan aku submit lagi deh tuh semua dokumen ke Standesamt. Dan akhirnya aku udah dapet jadwal untuk kayak semacam interview gitulah di Standesamt. Dan itu aku harus datang sama pasangan aku. Nah, drama selanjutnya adalah karena aku bukan orang Jerman, jadi aku diharuskan untuk pakai translator. Karena mereka bilang aku harus mengatakan sumpah, jadi aku harus mengerti apa yang mereka katakan dan apa yang nanti aku katakan gitu. Dan kebetulan saat itu, sialnya itu aku cuma punya sertifikat A1, padahal aku lagi belajar B2. Dan kalau menurut aku sih, aku ngerti aja gitu sama omongan dia. Jadi kayak si translatornya itu sebenarnya tidak berguna gitu. Cuma ya udahlah daripada dipersulit lagi kan. Akhirnya aku dan pasangan aku carilah si translatornya ini dan biayanya itu mahal banget. Yaitu coba tebak berapa? 500 euro. Karena di tempat dimana aku tinggal itu gak ada translator. Ada sih, cuma alasannya dia jadi ada dua. Satu translatornya ini dia katanya lagi liburan, mau liburan, terus ya udah nggak bisa. Satunya lagi katanya dia nggak punya mobil, jadi dia nggak bisa pergi. Kayak terus lu gimana mau kerja jadi translator kalau aduh nggak tahu deh. Akhirnya kita ketemulah translator yang paling dekat dari tempat kita itu di Flensburg. Jadi gini, dia itu datang dari Flensburg ke daerah tempat aku tinggal. Itu aja udah 200 euro sendiri. Dia minta uang transportnya 200 euro bolak-balik. Makanya kenapa biaya dia bisa sampai 500 euro. Karena biaya transportnya aja 200 euro. Dan akhirnya datanglah kita ke Standesamt untuk melengkapi semua dokumen. Dan aku di sana ditanya-tanya apakah kamu single atau tidak, kayak gitu. Dan aku juga menandatangani sebuah kertas yang isinya bahwa aku bersumpah, aku belum pernah menikah, aku belum punya anak, bla 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 kayak gitu. Dan itu semua ditranslate sama si translatornya. Jadi kita datang bertiga
ke Standesamt, aku, pasangan aku, sama si translator. Jadi si translatornya duduk di samping aku buat nerjemahin dari bahasa Jerman ke bahasa Inggris. Nah, di saat itu juga, aku juga ditanya setelah menikah mau merubah nama belakang atau tidak. Udah gitu, saat itu juga kita dikasih tunjuk lokasi tempat nanti kita menikah seperti apa, kayak gitu. Setelah semuanya selesai, pihak Standesamt akan mengirim semua dokumen ke judge dan itu membutuhkan waktu sekitar 2-4 minggu. Drama selanjutnya adalah setelah 2 minggu menunggu, kita dapat kabar bahwa si judge-nya itu tidak menerima dokumen translatean dari agensi. Mereka maunya dokumen aku ini dinyatakan sah oleh penerjemah tersumpah yang ada di Jerman. Akhirnya karena udah pusing, itu dia kenapa. Aku nggak tahu sih ini emang harus kayak gitu apa gimana. Mereka sih bilangnya mereka nggak punya pengalaman ngurus kayak gini sebelumnya, yang dokumen ditranslate segala macam. Dan aku adalah mungkin orang pertama kali ya orang mereka bilang mereka nggak pernah punya pengalaman kayak gini. Akhirnya kita carilah penerjemah tersumpah yang ada di Jerman. Karena aku tinggal di Schleswig-Holstein, paling dekat itu kan harusnya Hamburg, cuma mereka nggak tahu kenapa jadinya aku dapatlah penerjemah tersumpah yang di Berlin. Dan cuma 2 hari mereka udah beres dan akhirnya aku submit lagi lah ke si judge-nya ini. Untuk bayar penerjemah tersumpah cuma buat bukti sahnya aja itu kita bayar 40 euro. Dan akhirnya aku submit lagi ke judge-nya semua dokumen aku yang udah dinyatakan sah oleh si penerjemah tersumpah yang di Berlin. Dan puji Tuhan setelah banyak drama, banyak banget problema, akhirnya kita dapat info bahwa kita bisa melangsungkan pernikahan di Standesamt. Nah, setelah kita akhirnya dinyatakan sudah bisa menikah di Standesamt, pasangan aku nanya lagi, make sure ke pihak Standesamtnya kalau boleh nggak usah pakai translator. Ternyata mereka bilang aku tetap harus pakai translator karena aku orang asing, takutnya aku nggak ngerti apa yang mereka omongin walaupun aku juga udah belajar sampai B2 kayak gitu. Akhirnya ya udah kita ikutin aja daripada terhalang lagi semua rencananya, dan akhirnya pas pernikahan Standes sama aku itu kita pakai translator. Oke guys, sekian cerita pengalaman aku mengurus dokumen untuk pernikahan catatan sipil di Jerman. Tidak semudah dan semurah yang dibayangkan ternyata. All with money of course, but all worth it because I will marry someone I love. So yeah. Semoga dari pengalaman aku ini bisa jadi tambahan, referensi, dan apa aja yang dokumen yang perlu disiapkan untuk menikah catatan sipil di Jerman. Okay guys, thank you so much for watching. Happy preparation!